Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pecahan desimal yang sudah anak-anak pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak tolong dipersiapkan buku paket matematikanya. Nanti kita akan membahas bersama-sama, kemudian anak-anak juga akan menuliskan di buku paket dan anak-anak juga akan mencoba sendiri ya tentang pecahan desimal ini. Nah, pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah mempelajari per sepuluhan, kemudian per seratusan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu per seribuan ya. Silahkan anak-anak buka halaman 97 ya. Latihan 3, memahami per seribuan. Nah, nomor 1 ya, tulis pecahan desimalnya ya. Nah, kalau mengingatkan kembali, kalau ada ones itu kan nilai tempatnya itu adalah angka utuh, satuan angka yang utuh ya. Kemudian tenth itu adalah per sepuluhan, kemudian hundreds itu per seratusan, kemudian thousand itu adalah per seribuan. Nah, kalau dilihat gambarnya seperti ini, nah angka yang utuh ini kosong, berarti kita tulis 0 ya. Setelah angka yang utuh kita beri tanda koma. Nih gambarnya ada 2, per sepuluhannya 2, per seratusannya ada 3, kita tulis 3, per seribuannya ada 7, kita tulis 7. Nah, seperti ini. Kemudian yang B juga sama ya. Angka yang utuh ini ones-nya ada 4, tulis 4. Setelah angka utuh berarti tanda koma. Nah, per sepuluhannya ini kosong, berarti kita tulis 0. Per seratusannya ada 5, tulis 5. Per seribuannya ada 5, tulis 5. Nah, anak-anak, kuncinya kalau per seribuan itu di belakang koma itu ada 3 angka. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Yang bawah juga di belakang koma itu ada 3 angka. 1, 2, 3 ya. Nah, anak-anak yang C dan D anak-anak lanjutkan sendiri ya, seperti contoh ya. Nah, anak-anak bisa pause video ini ketika melanjutkan ya. Nanti setelah selesai bisa dilanjutkan kembali ya. Nah, kita langsung ke halaman berikutnya yaitu halaman 98. Nomor 2 ya. Perintahnya masih sama, tulis dalam bentuk desimalnya. Nah, yang A ada 7 per seribuan. Nah, atau 7 per ribuan. Nah, ini berarti kita akan tulis dalam bentuk desimalnya, angka desimal. Ingat tadi dalam per seribuan itu di belakang koma itu ada 3 angka. Nah, kalau seperti ini 7 per 1000 ini artinya ya, 7 per seribuan atau 7 per 1000, berarti kita tulis 0,0007. Nah, ini artinya adalah 7 per 1000 atau 7 per seribuan ya. Dan yang B ada 19 per 1000 atau 19 per seribuan. Berarti ingat di belakang koma harus ada 3 angka ya. 0,019. Nah, seperti ini. Yang C dan D anak-anak lanjutkan sendiri ya, seperti contoh. Kemudian yang nomor 3 sama perintahnya.
ya. Ini ada ini ada angka 13 per 1000. Berarti ketika ditulis desimal berarti 0,013 ya. 1/3-nya itu dari 13 ini ya. Karena per 1000-an itu harus ada 3 angka di belakang koma, makanya di sini ditambah 0. Sama dengan yang ini ya. Nah, yang B 55 per 1000 berarti tulis 0,0. Nah, ambil dari sini nih 55. Nah, itu. Kemudian yang C dan D anak-anak coba sendiri, di pause videonya ya. Sekarang yang nomor 4. Nah, ini bentuknya adalah pecahan campuran karena ada yang utuh, ada yang pecahan ya. Nah, kalau ada yang utuh seperti ini berarti depannya bukan 0 lagi seperti yang nomor 2 ini ya. Bukan 0 lagi. Berarti depannya itu angka yang utuh. Misalnya yang A 2 3 per 1000. Berarti 2-nya kita tulis dulu 2, koma, nah baru 3 per 1000-nya sama dengan yang nomor 2 tadi. Harus berapa angka di belakang koma? Harus ada 3 angka. Di sini ada angka 3, berarti 0, 0, 3. 2,003. Yang B 61 per 1000. Berarti kita tulis angka yang utuh dulu 6, koma. Nah, ini ada angka 61. Padahal di belakangnya harus ada 3 angka. Berarti di depannya tambah 0. 0, 6, 1. Jadi 6,061. Nah, yang C dan D anak-anak coba sendiri. Kemudian sekarang nomor 5 ya. Tulis dalam bentuk desimalnya. Nah, ini sama ya. Sama dengan yang nomor 4. Hanya saja ini adalah bentuk pecahan tidak murni ya. Karena pembilangnya itu lebih besar. Ini 1005 per 1000. Jadi kita harus rubah dalam bentuk pecahan campuran dulu ya, seperti yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini kan pecahan campuran. Nah, kita rubah dalam bentuk pecahan campuran. Kemarin kita sudah mempelajari ya. 1005 per 1000. Nah, kalau dirubah itu nanti jadi 1,5 per 1000 ya. 1005 dibagi 1000 kan dapatnya 1, sisa 5 per 1000. Nah, ini sama dengan kalau sudah dirubah menjadi pecahan campuran seperti ini, bisa dirubah menjadi pecahan desimal. Satunya utuh, tulis 1. Kemudian di sini ada 5. Padahal per 1000-an itu harus ada 5, harus ada 3 angka di belakang koma. 1,005. Nah, seperti ini. Yang B juga sama ini, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, dirubah dulu ya. Dirubah. Jadinya adalah 1,13 per 1000. Nah, kita tinggal tulis saja 1,013. Nah, seperti itu ya. Yang C dan D anak-anak coba sendiri ya. Kemudian yang nomor 6. Tuliskan nilai dari setiap desimal di per 1000-an. Nah, ini nanti kita akan tuliskan dalam bentuk pecahan ya. Kalau ini kan pecahan pecahan biasa, ini
dirubah menjadi desimal. Nah, sekarang desimal menjadi pecahan biasa, ya. Nah, tinggal dibalik saja. 0,014, ya. Berarti kita tinggal ambil ini, ya, 14 ini kita taruh atas, ya, per 1000. Nah, ini kata apa? Kata-kata ini sudah mewakili per 1000, ya. Jadi jawabannya adalah 14.000, ya, 14 per 1000. Yang ini juga tinggal dituliskan 178 per 1000. Nah, yang C dan D anak-anak coba sendiri. Kemudian berikutnya kita lanjut di halaman 99, ya. Ini tandai dengan tanda silang untuk menunjuk apa? Setiap angka desimal ini di dalam garis bilangan ini, ya. Yang A 0,006. Nah, 0,006 ini adalah angka yang berada di antara 0 dan 0,01. Nah, ini bisa juga dituliskan 0 belakangnya, ya. Jadi setelah apa? Setelah tanda koma itu, jika sudah ada misalnya ini 0,01, ini boleh ditambah 0, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, tapi nilainya sama, ya. Asal jangan menambahkan nolnya di depan angka 1 ini, ya. Kalau di belakang itu berarti nilainya sama, ya. Nah, ini 0,006, berarti kita hitung saja, ya. 0,006, berarti 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tandai dengan tanda silang di sini, ya. Tulis. Nah, 0 ini kan 0,006, berarti ini 0,007, ini 0,008, ini 0,009, kemudian ini 0,010. Nah, 10 itu 0,010 itu bisa ditulis seperti ini. Jadi angka 0 yang di belakang itu boleh dihilangkan, ya. Nah, yang B 0,015, berarti tinggal diurutkan. Kalau di sini 0,010, 0,012, 0,013, 0,014, 0,01 0,010, 0,011, 0,012, 0,013, 0,014. Nah, ini 0,015. Kita tandai di sini, ya. Kita tuliskan 0,015. Nah, yang C dan D gampang. Anak-anak tinggal tanda ini di sini, kurang 2 ini, ya. Nah, sekarang yang nomor 8. Tuliskan angka desimal yang tepat di dalam kotak yang putih ini, ya. Nah, di sini ada 1, di sini ada 1,01, ya. Berarti ini artinya 1,010, 010, 010 bacanya, ya. Berarti ini 1, kemudian 1,02. Berarti yang di sini adalah 1,03, ya. 1,002. Tak ulangi, ya. 1,001, 1,002, ya.
3 ini seterusnya urut, kemudian ini 1,01 0 1,011 1,012 1,013 1,014 ini 1,015. Nah, 16 maaf di sini. Ini 5, ini 6. Urut K, diurut K ya. Nah, yang ini dilanjutkan sendiri, tinggal dihitung di sini nih. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Anak-anak isi dulu yang masih kosong ini, 2 kotak yang masih kosong. Nah, sekarang yang nomor 9 ya. Isilah titik-titik atau yang masih kosong ya. Yang A 0,126 itu sama dengan 1/10, 2/100. Nah, kemudian titik-titik per 1000. Berarti yang belum yang mana ya? 1 sudah, 1/10, 2/100, berarti 6/1000. Tulis 6 di sini ya. Yang ini 0,352, 3/10, ini kosong ini, berarti ini 5/100. Kemudian 2/1000. Gampang ya. Yang C anak-anak lanjutkan sendiri. Ini C ada angka yang utuh ini. Angka yang utuh itu berarti ones ya. Lanjutkan sendiri, gampang itu. Tinggal menuliskan apa yang sudah ada. Nah, kita lanjut di halaman yang 100 ya. Ini adalah penulisan secara panjang ya. 1,234 dapat ditulis seperti ini. 1 tambah 2/10, ini ambil dari 2/10. Kemudian tambah 3/100, diambil dari ini, ditambah 4/1000 ya. Fill in the boxes in the same way ya. Isilah kotak-kotak ini dengan cara yang sama dengan yang di atas ini ya. Berarti 4,153. 4 utuh, kita tulis 4 utuh. 1 di sini itu adalah mewakili 1/10 ya. Nah, 1/10. 5 di sini mewakili 5/100. 3 di sini mewakili 3/1000. Nah, ya. Yang B anak-anak lanjutkan sendiri. Nomor 11. 9,876 ya, dapat ditulis seperti ini. 9 ditambah 0,8 ditambah 0,07 ditambah 0,006 ya. 9 ini angka yang utuh. 0,8 nih, 7 nya menjadi 0,07, 6 nya menjadi 0,006 ya. Ini per 1000 ada 3 angka di belakang. Ini per 100 ada 2 angka di belakang. Ini per 10 ada 1 angka di belakang koma. Ini angka utuh ya, ones. Nah, yang A 6,426. Angka yang utuh adalah 6, kita tulis 6. Kemudian ini 4-nya ini kan per 10. Berarti 1 angka di belakang koma, berarti 0,4. 2-nya ini kan per 100. Berarti 2 angka di belakang koma, 0,02. 6-nya ini per 1000, berarti 3 angka di belakang koma, 0,006. Nah, seperti itu ya.
Yang B anak-anak silahkan lanjutkan sendiri. Sekarang nomor 12 ya. Pada 5,074, nah yang A, digit 4 itu berada, nilai tempatnya berada di mana? Di apa ya? 4. Nah 4 ini adalah per seribuan. Nah berarti kita tulis saja di nilai tempatnya adalah per seribuan, berarti kita tulis 1000 ya. Nah kalau ini the value of digit 7 is, value berarti ini adalah nilai dari digit 7. Nilai berarti beda dengan ini ya. Kalau ini kata kuncinya kan place. Kalau place berarti nilai tempatnya, yaitu per 1000 ya. Kalau value itu berarti nilainya berarti ditulis seperti ini ya. Kalau value itu nilainya 7 di sini itu kan per ratusan ya, berarti nilainya digit 7 ini adalah 0,07 ya. Jadi ada apa? Ada 2 angka di belakang koma ya. Karena yang diminta nilai, pertanyaannya beda dengan yang A. Nah, pertanyaannya beda dengan yang A. Kalau yang A itu diminta nilai tempatnya. Kalau nilai tempatnya adalah per seribuan. Kalau yang diminta adalah the value, apa? Nilainya. Kalau ini kan kata kuncinya place. Kalau ini nilainya value ya. Ini berarti nilainya. Berarti di sini jawabannya harusnya 0,07 ya. Tapi ini salah tadi ya. Ini bukan 100 tapi 0,07 ya. Kemudian yang C ini pertanyaannya sama dengan yang A ya. Mintanya adalah apa? Nilai tempatnya. Nah, anak kerjakan sendiri. Yang D ini sama dengan yang nomor 1. Ini kata kuncinya adalah stand for. Sama dengan yang B ya. Sama dengan value. Nilainya berapa? 4 ini ya. Nah, anak-anak kerjakan sendiri. Ini ada kata kuncinya. Jadi ini berbeda-beda ya. Oke. Kita lanjut di halaman 105. Sekarang kita masuk comparing desimal, yaitu membandingkan angka desimal atau pecahan desimal. Oke, ini ada gambar yang utuh 0, yang per 10 4, yang per 100 kosong. Berarti utuh 0,4 sudah. Ya, kemudian yang ini yang utuh 0, per 10-nya 3, 0,3, per 100-nya ada 8. Nah, ketika membandingkan seperti ini, kita akan lihat dari depan ya, dari depan dulu. Angka yang utuh dilihat dulu. 0 dan 0 sama. Oh, berarti belum bisa dibandingkan ya. Belum bisa dibandingkan karena masih sama. Kemudian kita kalau yang paling depan sendiri itu masih sama, kita geser satu geser sampingnya ya. Di sini ada angka 4, di sini ada angka 3. Kalau sudah ketahuan seperti ini, di sini 4, di sini 3, kita tidak usah lihat belakangnya ya. 4 dan 3 besar yang mana? Besar yang 4. Oh, berarti ini lebih besar ya. 0,4 lebih besar daripada 0,38 ya. Bla 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 is greater than bla 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 ya. Jadi 0,4 nya kita taruh di depan karena lebih besar ya. 0,4 lebih besar daripada 0,38
8. Yang B, yang utuh 0 per 10-nya. Ini setelah utuh koma, per 10-nya ada 0, kita tulis 0, per 100-nya ada 2, kita tulis 2, per 1000-nya kosong. Udah, berarti tidak usah ditulis ya. Dan yang bawahnya 0, yang utuh 0, per 10-nya 0 juga, hundreds-nya 1, kemudian per 1000-nya ada 5. Nah, kita bandingkan lagi. Yang paling depan masih sama, geser lagi sampingnya. Oh, masih sama lagi, geser lagi sampingnya. Nah, di sini sudah kelihatan angka 2 dan 1. Besar yang mana? Besar yang 2. Ya, berarti ini lebih besar. Ya. Jadi 0,02 kita tulis di depan sini ya. Nah, kemudian yang lebih kecil kita tulis di sini. Nah, 0,02 lebih besar daripada 0,015. Nah, yang C dan D anak-anak kerjakan sendiri. Tapi dilihat dulu ini. Ini beda dengan yang A dan B. Kalau A dan B itu lebih besar daripada, kalau ini lebih kecil daripada, berarti dibalik. Nanti yang besar ditaruh sini, yang kecil ditaruh sini. Yang besar ditaruh sini, yang kecil ditaruh sini ya. Itu untuk membandingkan pecahan desimal ya. Kita lihat dari depan dulu. Kamu masih sama, geser. Kalau masih sama lagi, geser. Nah, kalau sudah ketemu, yang belakang udah tidak usah dilihat lagi, tidak apa-apa. Tapi harus diurutkan ya. Koma itu harus urut ya, komanya harus urut. Oke, sekarang halaman yang terakhir, nomor 2. Yang mana yang lebih besar, lingkari ya. Kita akan lingkari yang lebih besar. Nah, ini 1,6 dan 1,8. Angka yang utuh masih sama, 1 dan 1, berarti masih sama, berarti geser 6 dan 8. Oh, besar yang 8, berarti ini 1,8 lebih besar, kita lingkari. Yang B, yang paling depan angka yang utuh 0 masih sama. Angka yang kedua adalah 5, yang ini adalah 6. Oh, berarti besar yang ini, kita lingkari. Oh, sorry, malah C ya, yang C, maaf, salah. Nanti anak-anak mengerjakan yang B dan D ya. Nih, angka yang depan 0 sama dengan 0, kemudian masih sama, berarti kita geser sampingnya. Ini ada 0, ini ada 1. Oh, berarti besar yang 1, kita lingkari. Nah, yang B dan D anak-anak kerjakan. Tadi udah ada bocoran yang B. Ini Pak Andri salah lingkari ya. Harusnya di sini nih. Nah, oke, sekarang nomor 3. Isilah yang masih kosong menggunakan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Yang A, 3,7 itu titik-titik 0,370. Nah, dilihat dulu ya, angka yang depan dulu. Di sini 3, di sini 0. Berarti udah besar yang ini. Berarti 3,7 itu lebih besar. Kalau lebih besar menggunakan greater than. Nah, seperti ini. Yang B anak-anak kerjakan sendiri ya. Yang C juga anak-anak kerjakan sendiri. Sekarang yang D, contoh yang D ya. Nah, 2,3 is bla 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 2,30. Nah, kita lihat yang depan dulu. Depannya 2. Oh, sama ya. Kemudian geser 3. Di sini juga 3, sama. Di sini
tidak ada angkanya. Di sini ada angka 0 ya, masih sama. Ini artinya kalau sudah di belakang ini bisa dituliskan 00000 bisa. Jadi ini sama bisa juga ditambahkan 0. Artinya yang D ini adalah sama. 2,3 itu sama dengan 2,30 atau 2,300 atau 2,3000 atau 2,30.000. Kalau 00 di belakang ini sudah tidak apa-apa, bisa dituliskan bisa tidak. Ini 2,3, kita mau tambahkan 0 10 saja tidak apa-apa, nilainya pasti akan sama dengan ini ya. Jadi yang D ini itu sama ya. Berarti kalau sama menggunakan equal to ya, kita tulis seperti ini. Nah yang B dan C anak-anak kerjakan sendiri ya. Oke, sekarang nomor 4 ya. Lingkari yang paling besar dan garis bawahi yang paling kecil. Nah ini gampang ini. Yang paling besar yang mana? Dilihat depannya dulu. Oh ini ada 1, ini ada 1, ini ada 0. Oh berarti ini paling kecil ya, karena 0 sendiri. Nanti kita garis 1, 1 masih sama. Ini ada 0, ini ada 3. Oh besar yang ini ya. Berarti yang paling besar itu yang tengah ini, kita lingkari ya. Yang paling kecil tadi yang mana? Ini, garis bawah. B, kita bandingkan lagi. Angka yang depan 0, 0, 0 masih sama. Angka sampingnya 5, 5, 5. Oh masih sama. Berikutnya sampingnya, di sini kosong, di sini ada 3, di sini ada kosong. Berarti yang paling besar yang mana? Yang paling besar yang ini, 3 ya. Jadi kita lingkari ya. Kemudian yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil ini kan artinya 0,500000. Nah ini di sini ada angka 3, berarti ini yang paling kecil ini ya, garis bawahi. Nah C dan D silahkan dicoba ya. Sekarang nomor 5, urutkan dimulai dari yang terkecil. Nah, urutkan dimulai dari yang terkecil. Nah, kita lihat depannya dulu. 3, 3, 3. Oh sama. Sampingnya 3, 0, 3. Oh berarti ini yang paling kecil ya. Karena ini 0, ini 3, ini 3. Tulis dulu aja. Nah, ini sebenarnya jangan lupa dicoret sebenarnya supaya tidak tidak membingungkan lagi. Kemudian yang berikutnya tinggal yang paling depan sama yang paling belakang ya. Sekarang angka yang ketiga, di sini 3. Angka yang ketiga di sini adalah 0. Oh berarti ini lebih kecil daripada ini, berarti ini ditulis dulu. Tak. Nah setelah itu berarti yang terakhir. Nah seperti ini ya. Yang B, C, dan D silahkan anak-anak coba sendiri kerjakan. Nah itu anak-anak pembahasan dan pembelajaran lanjutan tentang desimal ya. Anak-anak silahkan pelajari kembali supaya lebih paham ya. Pada intinya itu kalau per 1000 itu harus ada 3 angka di belakang koma ya, itu namanya per 1000. Nah pembelajaran matematika kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih.